Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Lovely Runner. Iya, jadi yang bikin Mai pengen nonton drama ini sebenarnya adalah lead female-nya, yaitu Kim Hae Yoon. Jadi Mai sudah lama nih ngefans sama Hae Yoon karena dia cute banget ya. Sampai umur sekarang aja dia masih cocok banget pakai seragam SMA. Terus nih kebetulan banget ketemu sama lead male-nya yang Mai juga sudah tahu nih sama lead male ini karena sudah pernah nonton dia di beberapa drama sebelumnya, yaitu Byeon Woo Sok. Jadi ingat, ini bukan pertama kalinya Mai ketemu sama Byeon Woo Sok. Bahkan Usok ini menjadi salah satu aktor yang Mai ikuti bersama dengan Hae Yoon. Jadi kebetulan banget kan dua-duanya tuh ketemu di satu drama. Waduh, jadi ketika Mai lihat itu langsung semangat. Tapi karena harus menunggu antrian, jadi ya Mai harus sabar, nontonnya agak telat. By the way nih, ini lagu Sudden Shower yang dinyanyikan oleh Byeon Woo Sok. Sebenarnya di grupnya ya, grup bandnya ya, namanya Eclipse. Jadi ini grup band yang dibentuk di dalam drama ini. Jadi kayak band imajinatif di dalam drama ini. Tapi nih Mai dengar-dengar banyak penonton yang mau kalau Eclipse itu beneran ada di dunia nyata dengan Usok yang jadi lead vokalisnya. Soalnya bagus banget kan ya. Oke. Jadi tentang apa sih drama Lovely Runner ini? Jadi drama ini tayang di network TVN sebanyak 16 episode dan sudah selesai tayang pada bulan Mei yang kemarin. Genrenya ini spesial banget, di sini ditulis di web Asian Wiki, time travel, romance. Ya, jadi ini bukan drama time travel yang biasa. Di akhir-akhir ini kalau Mai inget 3 drama terakhir yang mengangkat tema time travel ini, Lovely Runner, atau sebelum ini Mai nonton Marry My Husband, dan sebelumnya lagi ada A Time Called You. Dan sedih-sedihnya tuh kena banget ya kalau drama-drama time travel ini. Nah, sebenarnya di drama di Marry My Husband mungkin time travelnya itu masih ringan ya, masih gampang dimengerti. Nah, kalau di A Time Called You itu sudah agak complicated. Jadi kalau kamu nggak konsen, kamu nggak akan paham ya. Dan ya di drama di Lovely Runner ini lebih complicated lagi sampai bingung ya. Karena dia baliknya itu bukan sekali, dan baliknya pun ke era-era yang berbeda-beda, bisa dibilang begitu ya. Dan tujuannya pun satu-satu diselesaikan gitu. Jadi complicated banget nih. Tapi Mai suka banget sama dramanya. Jadi di drama ini Byeon Woo Sok berperan sebagai Ryu Son Jae. Jadi di awal drama itu di masa kini kan gitu. Nah, si Son Jae ini adalah seorang top star. Jadi ya benar, dia debut bersama dengan band Eclipse dan dia adalah vokalisnya. Dan selain itu dia juga menjadi aktor, dan pokoknya terkenal banget lah dia kayak gitu ya. Ini masih lagunya Eclipse juga ya. Ini judulnya No Faith. Nah, jadi si si Son Jae ini menjadi idola dari In-sol yang diperankan oleh Kim Hae Yoon. Nah, di masa kini yang diceritakan ini, si In-sol itu diceritakan lumpuh. Jadi kenapa dia bisa lumpuh? Ada sejarahnya. Dia itu terlibat suatu kasus penculikan sampai akhirnya dia harus kehilangan kakinya alias menjadi lumpuh. Dan In-sol itu tidak berkeinginan untuk melanjutkan hidupnya karena dia putus asa ya, dia merasa putus asa karena dia lumpuh. Nah, ketika suatu adegan si In-sol itu di rumah sakit, saat itu di rumah sakit itu diputarkan radio
Dan kebetulan Eclipse menjadi bintang tamu di radio itu. Dan ketika DJ dari radio itu menelpon, mengangkat teleponnya adalah Imsol. Ya, jadi Sonje itu di telepon berbicara dengan Imsol. Nah, si Imsol sebenarnya marah ya ketika dia itu ditelepon oleh orang yang dia nggak kenal. Dia bilang dia nggak kenal Sonje. Jadi, dan juga pokoknya dia benar-benar marah ya pada saat itu. Tapi nih si Sonje itu memberikan semangat dan penghiburan kepada Imsol. Jadi dia bilang, ya meskipun berat, kamu harus coba hidup 1 hari lagi. Dia bilang kayak gitu. Nah, karena kata-katanya si Sonje lah, Imsol jadi bertahan untuk hidup. Dan diceritakan beberapa tahun kemudian, Imsol itu menjadi fans beratnya Sonje. Dia bahkan menjadi fans set master. Oke, jadi diceritakan juga Imsol itu pengen ke konsernya Eclipse. Tapi sayang banget dengan segala kesialan dia di hari itu, tiket konsernya terjatuh di bus. Jadi Imsol nggak bisa masuk ke stadion tempat konser itu ya. Iya, ini lagunya juga dari Eclipse, You and I. Suaranya Usok sangat khas ya. Nah, jadi Mai sebenarnya sempat kira kalau si Imsol itu akan sedih, tapi ternyata dia masih semangat nonton konser dari luar. Nonton, dia cuma denger sih, gitu ya. Nah, dan kesialannya si Imsol itu nggak berhenti sampai di situ guys. Jadi ketika dia pulang, kursi roda dia mendadak itu berhenti berfungsi. Aduh, kasihan banget gak sih? Nah, dan itu di malam yang bersalju. Jadi kebetulan banget itu kejadian di pinggir Sungai Han. Si Imsol itu tidak mati ya, kursi rodanya. Dan kebetulan pada saat itu Sonje itu di dalam fan-nya lewat pinggir Sungai Han itu, di jembatan itu. Nah, jadi dia melihat Imsol dan karena dia tahu itu fansnya ya, dia menghampiri dan memayungi Imsol. Dan dia menghibur Imsol. Imsol itu sampai speechless karena dia ketemu dengan idolnya. Kamu bayangin sendiri aja ya. Dan setelah itu sebenarnya sih Sonje itu sempat pengen nganterin Sol pulang, tapi saat itu temennya Sol udah datang jemputin dia gitu. Nah, akhirnya si Sonje pulang sendiri dan ada suatu kejadian yang tidak disangka-sangka pada malam itu. Sonje itu karena depresi berat, dia bunuh diri. Dia melompat ke dalam kolam renang. Aduh, sebenarnya itu masih dipertanyakan ya sebenarnya. Kalau setelah main nonton, ini barusan aja muncul teori ini di kepala Mai. Apakah ini benar Sonje itu melompat sendiri atau dia kena tusuk ya? Tapi kalau tidak salah otopsi bilangnya cuma melompat. Ya udah, kalau cuma melompat mungkin dia memang melompat ya. Nah, Imsol yang mendengar berita ini dia pun shock karena dia ditanyain polisi karena Imsol ini adalah gadis terakhir yang ditemuin Sonje sebelum akhirnya dia bunuh diri gitu ya. Dan Imsol itu depresi berat juga karena dia nggak tahu kenapa Sonje sampai harus memilih hal yang ekstrim seperti itu. Karena memang sebenarnya Sonje itu kelihatan depresi. Dia aja sampai bilang dengan teman bandnya kalau dia mau berhenti keluar dari Eclipse. Kan itu berarti ada sesuatu di kepalanya ya. Oke, masih lagu dari Eclipse yang berjudul Run Run. Ya, nah jadi si Imsol yang sangat putus asa ya, di tangan dia itu dia memegang jam yang dia dapatkan dari lelang ya. Jadi jam ini adalah jamnya Sonje yang memang dulunya punya Sonje jam ini. Jadi dia memegang jam itu ya,
dan sambil menangis ya. Jam itu pun sempat terjatuh ketika Im Sol itu buru-buru ingin melihat Sonje di rumah sakit gitu ya, jatuh gitu. Dan jatuhnya itu ke sungai, ke kali gitu. Nah, Im Sol pun ikut terjatuh karena ingin mengambil jam itu. Dan ada suatu kejadian yang ajaib ketika dia menyentuh jam itu. Jadi jam itu menunjukkan angka 3, 0300. Correct me if I'm wrong. Nah, di situ nggak sengaja nih Sol kepencet jamnya dan time travel itu terjadi. Sol kembali ke masa SMA dia. Nah, jadi Sol yang sebenarnya dia bingung banget ya, kok dia bisa balik ke zaman SMA. Tapi dia berpikir oke, ini adalah kesempatan dia untuk memperbaiki segala sesuatu di masa depan, dan dia ingin menyelamatkan Sonje. Jadi dia pikir dia harus bikin supaya Sonje itu nggak depresi, dia bilang kayak gitu. Jadi dia melakukan segala macam cara untuk mendekati Sonje. Jadi kelihatan banget ya kalau dia itu PDKT berat sama Sonje. Nah, Sonje sebenarnya pada awalnya dia menolak Sol ya, dan Sol sampai menghalangi dia untuk ikut lomba berenang karena kata dia ingat di satu wawancara Sonje bilang lomba berenang itu adalah lomba terakhir dia, dan setelah itu dia cedera, barulah dia beralih profesi. Nah, Sol berusaha mencegah dia untuk ikut lomba berenang, tapi Sonje tetap ikut di perlombaan berenang itu dan mendapatkan medali emas. Nah, ternyata nih, Mai nggak mau cerita sampai detail, tapi Sol itu ada suatu kesalahan karena ternyata cederanya Sonje itu bukan di saat dia bertanding, tapi setelahnya ya. Dan ternyata Sonje itu sudah lama jatuh cinta dengan Sol. Jadi mereka memang bertetangga di masa SMA itu. Dan Sonje itu sudah berapa kali ketemu sama Sol. Jadi dia sebenarnya sudah jatuh cinta dengan Sol, tapi dia berusaha ya menjaga harga diri atau bagaimana ya. Dia juga gugup sih sebenarnya sama Sol gitu. Apalagi Sol mendadak jadi PDKT sama dia. Nah, jadi di pertama kali time travel ini Sol kan ingin menyelamatkan Sonje dari cedera dia ya. Dan juga Sol itu sebenarnya punya satu tujuan lagi. Dia yaitu ingin menghindari hari kecelakaan dia bilang gitu. Supaya dia tidak lumpuh, dia bilang kayak gitu. Oke, ini lagu dari I'm Flying judulnya Star. Aduh, band banget ya, band banget. Oke. Nah, jadi di pertama kali time travel ini ya, sebenarnya Sonje dan Sol itu sudah pacaran. Belum, sebenarnya belum pacarannya, sudah hampir banget pacaran sebenarnya ya. Nah, di sini Sol juga ketemu sama first love dia yang namanya Kim Tae-song yang diperankan oleh Song Gon-hee. Nah, si Sol jadi berusaha memperbaiki masa lalunya, dia jadi tidak mau berhubungan dengan Tae-song ya. Dan juga dia ingat kalau Tae-song itu sampai putus sekolah. Jadi dia berapa kali menasehati Tae-song. Dia bilang Nuna, padahal kan Im Sol sebenarnya seumuran kan dengan mereka gitu. Dia bilang kalau Tae-song itu harus lulus dari sekolah dan jangan aneh-aneh. Dia bilang kayak gitu ya. Dan ternyata nih dari intensi baiknya Sol itu berakibat sangat baik untuk masa depannya Sol dan Sonje. Kenapa? Nanti kamu tonton sendiri ya. Berhubungan dengan Tae-song. Nah, jadi ketika Sol itu tidak berhasil menyelamatkan Sonje dari cederanya, bahkan sudah hampir pacaran nggak jadi, tahu-tahu Sol itu balik lagi ke masa depan. Dan di masa depan, benar sih dia berhasil melihat Sonje ya. Jadi Sonje itu dalam keadaan tidak cedera. Bukan tidak cedera, tapi dalam keadaan tidak mati. Jadi Sonje jadinya nggak mati tuh, akhirnya berhasil kan apa yang Sol inginkan. Nah, tapi karena Sol masih penasaran dengan masa lalu, dia masih berusaha supaya dia nggak lumpuh lagi gitu kan, nggak lumpuh lagi. Dan dia
cari tahu gimana caranya supaya dia bisa balik lagi ke zaman dulu itu. Dan akhirnya dia berhasil lagi nih balik ke zaman dulu. Dia ketemu triknya. Dan ketika dia balik ke zaman dulu ya, sudah hanya ada angka 2 di jamnya. Dia nggak paham sih sebelumnya apa itu ya. Dan ternyata setelah serangkaian kasus yang terjadi, Saul itu berhasil selamat dari orang yang akan menculik dia. Dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan kakinya. Jadi siapa sih yang menyelamatkan Saul? Ternyata yang menyelamatkan Saul adalah Sonje. Nah, itu adalah hal yang Saul nggak ingat. Jadi Saul itu sempat kehilangan ingatan, ya. Jadi ketika dia balik ke masa depan tuh, Saul yang masa lalu itu nggak ingat apa-apa. Nah, mungkin karena itu Saul jadi tidak memiliki ingatan di masa lalu, terputus-putus. Nah, jadi Saul mendapatkan kembali kakinya gitu. Nah, jadi dia sempat ketemu lagi dengan Sonje di masa depan, dan mereka sempat pacaran sebentar tuh sebelum akhirnya Saul itu tahu kalau ternyata si penjahat yang tadinya mau menculik Saul dan melumpuhkan Saul itu gagal ya di masa lalu. Ternyata dia muncul lagi di masa sekarang dan dia mengincar Sonje. Karena dulu Sonje yang menyelamatkan Saul. Jadi dia ingat sama Sonje. Dan si penjahat ini menusuk Sonje. Wah, gila banget ya. Oke, ini lagu dari Minnie G Idol, Like a Dream. Nah, jadi kayak gitu, si Saul jadi ingin balik lagi ke masa lalu. Dia bilang dia harus tahu, dia harus menyelamatkan Sonje dari orang ini, dia bilang, supaya Sonje itu nggak jadi korban, dia bilang kayak gitu. Nah, jadi baliklah lagi dia ke masa lalu, dan dia akhirnya melihat itu adalah kesempatan terakhir dia, karena angka yang di jam itu sudah hilang. Itu kesempatan terakhir dia buat balik. Nah, jadi dia berusaha mengontak kepolisian, pihak kepolisian. Nah, untungnya nih salah satu detektif yang percaya dengan Saul itu adalah apa dari Taesong, dan dia seorang detektif yang sangat baik gitu ya. Jadi akhirnya mereka berusaha menangkap si penjahat sampai berapa kali, bahkan sampai sempat tertangkap sebenarnya gitu ya. Nah, di saat terakhir ketika tertangkap, tapi ini spoiler ya guys, ternyata si penjahat itu kabur gitu. Dan gimana ya, si Saul sampai takut karena sepertinya penjahat ini tuh punya ikatan batin gimana sih sama Saul gitu ya. Dan dia jadi was-was tentang hidup dia dan Sonje. Sedangkan dia dan Sonje di situ sudah pacaran. Dan Sonje dan Taesong itu tahu tentang Saul yang dari masa depan. Gitu. Tapi Saul ini tidak bisa membicarakan sesuatu dari masa depan. Ketika dia ngomong dengan orang ini masa lalu, nanti waktunya langsung berhenti. Jadi dia nggak bisa spoiler. Gitu istilahnya. Jadi ketika si penjahat ini lari, sebenarnya Saul juga sudah sedih ya. Dia bilang pada Sonje bahwa kemungkinan ini adalah kesempatan terakhir dia untuk ada di masa lalu. Jadi mereka udah janji akan ketemu lagi di masa depan. Sudah berapa kali loh mereka janji ketemu di masa depan. Dan berapa kali juga mereka ketemu di masa depan. Nah, ketika Saul itu tahu bahwa si penjahat kabur dan dia jadi melihat bahwa masa depan dia berubah, dia jadi berpikir sepertinya nih takdir antara si penjahat ini, Saul dan Sonje, itu tidak bisa terputus kecuali Saul melakukan sesuatu supaya penjahat itu tuh benar-benar di end, istilahnya begitu. Jadi dia sudah menyusun rencana dengan detektif, tapi sayangnya ada sesuatu yang berubah di masa depannya yang mengakibatkan penjahat itu sekali lagi tidak terjebak oleh rencana Saul dan juga si detektif. Malahan dia membuat rencana baru ya, yang melibatkan Sonje. Jadi nih korbannya kali bukan Saul ya, tapi Sonje. Jadi nih ketika Sonje ditusuk ya, itu di salah satu masa depannya Saul yang terakhir, dia lihat Sonje ditusuk itu kan, dia jadi balik terakhir kali ini ke masa lalu. Jadi
dia ingin mencoba ya menangkap yang itu, penjahat itu ya. Tapi sayangnya itu ternyata penjahat itu berubah pikiran. Jadi daripada dia mengincar Sol, dia mengincar Sonje. Dan sesuatu terjadi pada Sonje karena perubahan rencana ini yang tidak disangka-sangka oleh Sol. Lalu apa yang akan terjadi? Sol jadi bingung ya. Dia sudah kehabisan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, tapi Sonje harus menjadi korban di masa lalu. Meskipun Sonje bilang baginya untuk mengorbankan diri untuk Sol itu adalah suatu pilihan. Dia nggak masalah, dia bilang, selama dia bisa melindungi Sol. Tapi kan Sol tidak bisa menerima itu. Jadi mengerikan sekali bagaimana takdir ini berputar-putar. Apakah akhirnya mereka berdua bisa lari dari si penjahat ini? Dan caranya gimana supaya penjahat ini bisa ketangkep? Dan apakah akhirnya Sonje dan Sol bisa berakhir happy ending? Kamu bisa cari tahu semuanya di drama Lovely Runner. Oke, ini masih lagunya dari Eclipse juga, I'll Be There. Oke, maaf ya kalau Mai ceritanya agak belibet ya. Mai sudah bilang, ini time travel yang sibuk banget lah ceritanya, ribet, complicated. Kamu akan melihat wajah-wajah yang familiar di keluarganya Sol, keluarganya Sonje. Oh ya, selain itu juga sebenarnya dari sini ada tokoh utamanya ada 4 ya, selain Sonje, Sol, Taesong, dan juga ada Baek In Hyuk. Jadi dia ini adalah sahabat baiknya Sonje dan juga rekan bandnya Taesong gitu. Dulu pas dia main SMA. Lucu banget si In Hyuk ini. Jadi dia adalah orang yang beberapa kali itu menasehati Sonje dan juga menghubungkan sebenarnya antara Sol dan Sonje dan Taesong. Pokoknya perannya itu penting banget ya. Dan karena dia juga ya salah satu cupidnya hubungan Sol dan juga Sonje. Oke. Untuk ratingnya sendiri, episode rating yang ada di Isin Wiki, itu drama ini start di rating 3%, baik di nationwide ataupun Seoul. Dan setelah itu sempat turun ke 2, naik ke 3, tetap. Dan di episode 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu di 4%. Dan setelah itu 15 dan 16 itu di 5%. Dan khusus di Seoul itu di 7% di episode 16. Nah sebenarnya hype drama ini tinggi banget, tapi di Korea sendiri ternyata ratingnya tidak sampai terlalu tinggi menurut Mai gitu. Karena dia cuma 5 dan 7. Tapi untuk user di Asian Wiki tinggi sih user ratingnya ya. Oke, coba lihat kita komentar pada user di Asian Wiki. Started out cute but become boring towards the end. It was repetitive and suddenly I wasn't feeling the chemistry of the two leads anymore. Kalau Mai bilang bagus sih chemistry-nya ya. The story is good but there is also a lot of cringiness and plain stupidity. I must say this series is seriously overrated. Really? Just finished watching this drama bulan Agustus. Oh, honestly this drama is the best. All the storylines, all the cast in this drama, and the plot of this drama are very good, exciting, funny, and not boring at all. Oke, yang ini positif. Great chemistry katanya antara Byeon Woo Seok dan Kim Hae Yoon. Oke, 2 positif, 2 negatif. Kita lihat ratingnya di web lainnya. 8,7 dari 10 di IMDb. 9,1 dari 10 di My Drama List. Beda dengan para penonton di Korea nih berarti ya. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Den Man, Super Ultraman. Ini ada satu audience nih. I just recently finished Lovely Runner and I'm really impressed at how beautifully written it was.
I know the plot wasn't that unique, but the way the characters were portrayed and the multi-parallel world done was truly remarkable. Oke, bagus nih, 3 yang positif juga ya. Lovely Runner akhirnya tembus 5%. Oke. Ratingnya melejit katanya. Pecahkan rekor pribadi, kenapa lagi nih? Capai rating tertinggi di episode terakhir tentunya ya. Oke, sepertinya kita berbeda pendapat dengan para Kinets ya. Sedangkan di Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan user rating sebesar 91, which is ini termasuk tinggi buat para user di Asian Wiki. Oke, untuk Mai sendiri akan kasih drama ini rating sebesar. Mai suka sama drama ini. Menurut Mai segalanya itu cukup. Meskipun kalau Mai cerita tadi bikin pusing ya, nonton sendiri aja sih. Kenapa? Oke, Mai mau kasih drama ini rating sebesar cukup tinggi karena Mai suka banget sama dramanya. Jadi Mai kasih rating drama ini sebesar 93. Jadi wajib banget kamu nonton drama Lovely Runner. Oke, langsung bahas yuk para pemeran utama di drama Lovely Runner. Byeon-wook, kelahiran tahun 91, dengan tinggi badan 189 cm. Oh my gosh, tinggi banget dia ya. Dan dia sudah pernah mendapat award di drama yang Mai tonton. Oke, jadi Mai pertama kali ketemu dia sebenarnya di drama-drama yang lain, tapi dia cuma sebagai cameo, jadi nggak nyata banget kehadiran dia di situ ya. Yang benar-benar Mai tonton dia itu di drama Flower Crew, Joseon Marriage Agency di tahun 2019 sebagai Do Jun. Iya, di sini termasuk salah satu peran utama. Ini drama kuno, guys. Yang diperankan Kim Min Jae dan Gong Seung Yeon. Lagu ini dinyanyikan oleh Om Ji dengan judul lagu May I Love You. Nah, setelah itu Mai nonton dia lagi di drama Record of Youth di tahun 2020 sebagai Won Hye Hyo. Ini dia second male kan? Iya benar. Ini drama Pak Bogum dan Pak Sodam. Ada dia bakal di posternya ya, second male. Dan setelah itu Mai nonton dia lagi di drama Moonshine di tahun 2022 sebagai Ipyo. Nah, ini juga drama kuno dan dia second lead male lagi di sini. Ini dramanya Yoo Seung Ho dan Harry. Ada nih Mai drama review, kamu bisa cek Moonshine. Dan di drama ini dia mendapatkan Best New Actor. Wow. Nah, setelah itu nonton dia di drama Lovely Runner di tahun 2024 sebagai Ryu Son Jae. Kinda like your acting skills. Oh, memang hebat. Your eyes so charming. Amazing actor with beautiful smile. Oke, ini banyak yang jatuh cinta dengan dia karena Lovely Runner. Nonton juga dong drama-drama sebelum ini karena acting dia keren banget. Oke, Byeon-wook. Nextnya mau nonton drama kamu lagi, Usok. Oke, Mai bener nggak mendata drama-drama dia ya? Ah iya, benar. Akhirnya bisa nambah 1 ya. Dapat drama dia yang Mai tonton. Next, Kim Hae-yoon, si cute ini. Kelahiran tahun 96. Cute banget loh dia ini ya. Oke, dramanya udah banyak guys. Dia pertama kali nih Mai ketemu dia di drama dia ada cameo di sebelum ini ya, tapi Mai mau lihat yang dia memang perannya benar-benar Mai perhatiin. Oke,
Extraordinary You di tahun 2019 sebagai En dan O, lead female, dan dari drama ini dia mendapatkan Best New Actress dan Excellent Actress. Dia bersama Rowoon di drama ini ya. Setelah itu main nonton dia di drama Secret Royal Inspector Enjoy di tahun 2021 sebagai Kim Joy. Nah, di sini dia bersama Taekyeon dan dia menjadi lead female. Ini drama kuno lucu guys, boleh ditonton. Dan setelah itu nonton dia di drama Snowdrop di tahun 2022 sebagai Ge Bun Ok. Ini di drama Snowdrop ini banyak banget bintang-bintangnya ya. Bahkan Mai kaget yang bukan menjadi peran utama saja, ini orang-orang yang terkenal. Ini drama Jong Hae In dan Kim Ji Soo. Mai punya drama reviewnya, kamu bisa cek. By the way, Mai suka banget sama lagu ini. Dinyanyikan oleh Jong Ho dari ATEEZ, A Day. Keren banget lagunya. Nah, selain itu Snowdrop itu ada nama-nama terkenal lainnya seperti Yoo In-na ya. Makanya Mai kaget sebenarnya ketika Mai lihat itu ada Kim Hae Yoon. Padahal perannya bukan peran utama di sini dan dia agak-agak antagonis. Dia nyebelin guys di sini. Dan ada Kim Min Gyu di sini. Aduh, Min Gyu di sini belum blow up banget tapi udah ganteng. Nah, dan dia agak nyebelin di sini ya si Hae Yoon peran dia. Dan setelah itu, oh kenapa ya ada satu drama dia yang kelewatan oleh Mai? Well. Ternyata bisa juga ya Mai kelewatan. Oh bukan dia peran utamanya, mungkin karena itu. Mai memang pernah dengar kalau si Hae Yoon ini dia mau aja berperan di drama-drama apa aja yang lain istilahnya, meskipun dia bukan lead female ya. Dan ternyata bener banget. Snowdrop, yang ini juga Cleaning Up ya. Dan setelah itu ketemu dia di Lovely Runner sebagai In-Seoul tahun 2024. Very good and very impressive acting. Yes, your acting so good. Really love her acting. Amazing actress. Iya, memang Mai bisa melihat masa depan Hae Yoon yang cerah banget guys. Jadi Mai akan menantikan drama Hae Yoon yang berikutnya. Song Gon Hee yang memerankan Kim Tae-song. Dia ini manis banget senyumnya. Nah, si Tae-song ini ketika dia di zaman dulu ya, zaman SMA kan dia orang yang so full of himself gitu. Jadi rambutnya juga agak-agak berantakan. Makanya Mai lebih suka ketika dia di masa depannya, ketika dia menjadi, janganlah nanti jadi spoiler. Dia lebih ganteng di situ. Dan Mai bisa bilang dia berperan sebagai Tae-song itu dia menjadi seorang ex boyfriend, atau dia nggak inget dia ternyata adalah ex boyfriendnya si In-Seoul. Tapi bagaimanapun dia adalah second lead male yang cool menurut Mai gitu ya. Keren acting dia. Oke. Pertama kali Mai ketemu dia, ternyata di drama At 18 di tahun 2019 sebagai Shin Jong-ho. At 18. Tapi bukan peran utama, ini dramanya Oh Song-woo dan Kim Hyang-gi. Dan setelah itu nonton dia di drama, dia di Adult Chronicles sebagai Black Tongue tahun 2019. Black Tongue. Tapi Mai nggak begitu inget dia ya. Ini yang season 1, jadi masih Jang Dong-gun dan Song Joong-ki dan Kim Ji-won di sini. Black Tongue. Yang mana ya? Agak-agak inget sepertinya, tapi nggak inget mukanya. Oke. Drama ini dinyanyikan oleh Yoo Hee-sung dari Yoo Hee-sung dari Employee. I think I did. Setelah itu nonton dia di drama Mystic Pop-Up Bar di tahun 2020 sebagai Crown Prince Lee Hon.
Oh, dia menjadi Crown Prince di Mystic Pop-Up Bar. Tapi bukan peran utama. Ya, ini dramanya Song Jae dan Hwang Jong Eum. Silakan dicek, ada drama reviewnya ini ya, Mystic. Ada nggak ya? Kayaknya dikit deh, Bay. Coba cek Mystic Pop-Up Bar. Oh, dia ternyata ada di Snowdrop juga, guys. Di tahun 2022 sebagai An Young-woo. Oh, berarti dia sudah pernah ketemu Haeun sebelumnya dong ya. Kalau ada scene yang sama-sama, agak susah dicari, mungkin di bawah-bawah banget. Itu menarik ya. Setelah itu main nonton dia di Joseon Attorney Morality di tahun 2023 sebagai King Lee-hyul. Nah, ini main ingat ya. Jadi drama ini dramanya Woo Do-hwan dan Bona dan Cha Hak-yeon. Jadi si Gon Hee ini menjadi kakaknya si perannya Bona di sini, menjadi raja pada usia muda. Mengingat dia di sini. Dan setelah itu ketemu dia di The Lovely Runner sebagai Kim Tae-song di tahun 2024. Berarti secara tidak sengaja itu mereka ketemu dia sudah cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 drama. Wow, nggak sengaja. Oke, start to fall in love with him since Lovely Runner. Top fan katanya. Banyak yang suka sama dia. Oke, mudah-mudahan setelah ini dia bisa menjadi lead male dong ya. Sudah meningkat nih perannya Song Gon Hee. Dia punya eye smile yang manis banget. Lee Sung Hyuk sebagai Baek In Hyuk, apakah? Oh, ternyata dia ini membernya N.Flying ya. Pantes banget ya di drama ini. Ada lagu-lagunya N.Flying. Dia kalau di N.Flying dia posisinya apa dong? Coba. Dia electronic keyboard. Jadi dia berperan di keyboard ya. Mai kurang mengikuti band, jadi maafin Mai ya. Terus dia ganteng ya. Wait, leader, main rapper, lead vokalis, rhythm gitar, piano, lead vokalis. Tapi di drama ini dia sempet dihina karena nyanyinya crack katanya ya. Tapi ternyata dia malahan di dunia nyata dia malah vokalis, lead vokalis guys. Oke, Clarata 92. Dan Mbak sudah pernah ketemu dia loh di drama Nevertheless di tahun 2021 sebagai Jong Joo Hyuk. Drama ini dramanya Song Kang dan juga Han So Hee. Tapi dia bukan peran utama. Iya, ke peran utama dia di sini. Setelah itu langsung ketemu dia di drama Lovely Runner sebagai Baek In Hyuk. Ngomong-ngomong nih, di tahun ini dia ada drama Love Next Door. Love Next Door. Oh, ini drama Jong Hae In dengan Jong So Min. Apakah dia salah satu peran utama? Oh, dia di sini berperan sebagai keluarganya perannya Jong So Min ya. Oke, nanti Mai bakal nonton nih tentunya karena ini dramanya Hae In ya. Oke, sampai ketemu lagi. Sung Hyuk. Jadi ingat dia Baek In Hyuk ya. You're so handsome. Iya. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Jaeyeon, Monologue. Lagunya bagus banget kan guys. Bagus loh. He's so handsome and good at acting. Oke. Nanti akan nonton dia di Love Next Door. Wah, ini third actor nih. Oke. Ini
lagunya banyak guys, ada 15 gitu ya. Tapi Mai udah hampir selesai reviewnya. Mari kita dengarkan sedikit-sedikit saja ya. Coba Mai. Ini lagu yang dinyanyikan oleh 10cm, Spring Snow. Oke, jadi sampai di sini Mai bahas drama Lovely Runner. Menurut Mai wajib banget kamu nonton drama ini, oke? Apalagi kamu suka sama time travel, cocok banget dengan drama ini. Nah, nextnya Mai sebenarnya pengen nonton drama DNA Lover, tapi pas Mai cek ini dramanya baru 4 episode sampai di saat Mai bikin review ini. Jadi Mai akan skip dulu sampai dia selesai mungkin. Sementara Mai akan nonton drama Missing Crown Prince yang ternyata ada 20 episode. It may take me some time. Kayaknya Mai perkirain 1 minggu, kayak beneran 1 minggu habisnya ya. Oke, dan setelah itu di bookmark Mai itu ada drama Dare to Love Me, Bittersweet Hell, Serendipity's Embrace, Daya Sembunyi, masih ada 2 lagi. Oke, Mai lewatin dulu lagunya ya, dikit-dikit. Nah, ngomong-ngomong, ini lagu yang dinyanyikan oleh Ha Sung Woon dengan judul lagunya Gift. Dan Mai itu ketika dengar langsung tahu ini suaranya Sung Woon. Tidak bisa menipu Mai yang telinganya sensitif banget sama vokalis-vokalis. Mai langsung tahu ini suaranya Sung Woon. Dan ketika Mai cek, oh ya benar banget. Tapi sebenarnya jujur, Mai agak tertipu dengan suaranya Jong Ho tadi. Nah, Mai sempat kira itu Jaehwan, Kim Jaehwan ya, karena agak mirip ya. Tapi setelah didengar-dengar beda sebenarnya ya. Tapi ketika Mai lihat, oh ini Jong Ho, pantas suaranya nggak asing. Dan Mai sempat kirain dia Jaehwan. maafin Mai Jong Ho ya. Tapi keren-keren banget kan lagunya. Oke. Nah, makasih banget buat kamu yang sudah tontonin drama review Mai dan juga udah ningkatin viewsnya. Tapi ini terakhir yang Sweet Home Season 3, ini masih dikit banget viewsnya. Ya, kamu bisa tetap dukung Mai dengan cara kamu tinggalin jempol di video drama review Mai. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers lainnya yang butuh referensi drama yang perlu mereka tonton. Meskipun Mai agak telat biasa nontonnya ya, maafin. Banyak banget memang daftarnya Mai. Ada lagunya bagus-bagus semua. Oke, dan kamu juga bisa subscribe ke channelnya Mai. Mai pengen banget nih ada 10% aja yang ninggalin jempol sama subscribernya Mai. Karena viewsnya itu banyak banget. Herannya malah enggak 10%-nya ya untuk subscriber dan jempolnya. Jangan pelit jempol, jangan pelit untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan untuk konten yang akan Mai tampilin di channelnya Mai. Oke, coba kita dengarkan lagu yang terakhir. Tuh, suaranya Sung Woon. Oke, ini lagu yang dinyanyikan Do Ko, Please Don't Leave Anywhere. Oke, sampai sini sekali lagi Mai kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Lovely Runner. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.